berkaitan dengan orang tua, guru, atau orang yang lebih tua. Terus untuk santun, kaitannya juga nggak jauh beda dengan sopan. Kreatif, kaitannya juga tentang suatu hal yang baru. Mandiri berarti bisa melakukan semua kegiatan dan bertanggung jawab tentang hal yang dirasa bisa sendiri. Berwawasan lingkungan berarti kaitannya selalu menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak atau membuat hal yang tidak baik pada tanaman, terus dan berwawasan global yang berkaitan tentang globalisasi. Nah ini selanjutnya yaitu pelajar Pancasila. Jadi ada 6 yang kaitannya tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk kegiatan pada kesempatan ini mari kita merangkai mimpi dalam kata yang lebih jelas sebagai visi kalimat umpang berikut. Ini menyediakan panduan bagi kita untuk menuliskan visi yang telah kita bayangkan. Jadi kegiatan ini untuk membantu kita menyikap apa yang sebetulnya telah dan perlu terus diyakini demi kebaikan murid-murid. Nah, ini yang pertama, saya memimpikan murid yang seperti apa? Kalau Pak Adi sendiri memimpikan murid yang seperti apa? Yang kreatif. Kalau Bu Bibi? Sopan. Berakhlak. Kalau Bu Yeni? Saya memimpikan murid yang mempunyai wawasan global dan juga cinta lingkungan. Kalau untuk Pak? Sekarang didamakan ke anak Kalau Bapak setuju? Kalau saya mencita-citakan, menginginkan semua siswa kita itu menjadi anak yang punya kemampuan dalam akademik, tapi berimbang dengan karakter yang bagus dan juga memiliki talenta dan keterampilan sendiri. Jadi lengkap akademiknya, oke. Karakter juga harus. Karakter diantaranya yang utama adalah memperkuat religiusnya. Dan juga anak-anak itu sekarang harus dibekali dengan potensi yang ada di diri, harus kita gali, harus kita kembangkan untuk menuju masa depan. Mantap sekali, Pak. Kalau saya yakin kalau itu bisa kita capai. Lengkap sekali. Terus untuk yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah Pak Adi, kalau Pak Adi yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah murid itu memiliki potensi masing-masing yang bisa dikembangkan sehingga anak tersebut bisa tumbuh kembangnya itu maksimal. Kalau di sekolah saya mengutamakan, kalau di sekolah saya mengutamakan untuk murid-murid ya. Iya, untuk murid. Artinya itu tadi yang sedikit dari Bapak Sunardi itu tadi. Kawan anak-anak punya berkarakter dan mempunyai keimanan. Kalau yang selanjutnya murid di sekolah saya sadar betul bahwa dia memiliki teman yang memiliki berbeda potensi dan juga mungkin di kelas juga anak saling menghargai. Tidak ada anak yang tidak ikut untuk kelas, dia mensupport meskipun hanya menempel angka di
makan, yang lainnya support. Jadi anak yang masuk pun Anda memiliki kepercayaan diri, dia merasa berada di lingkungan yang saling karena sekolah kita sekolah inklusi gitu ya, kira isinya juga. terus saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa kira-kira Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Bisa berkolaborasi dengan teman-teman, apapun kegiatan yang ada di sekolah, baik dengan kolaborasi saling berpikiran ya, untuk juga bagaimana mencerdaskan berbagai di sekolah ini, dan sekolahnya jadi maju lagi. itu tujuannya sekolahnya lebih maju. Ya, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kalau kita bersama guru selalu terus berdiskusi meningkatkan kompetensi yang kita mau. Lanjut Pak. Nah, ini tadi yang hampir sama. Lanjut Pak. Nah, ini ya untuk visi sekolah kita, yaitu ini yang tertuang dalam profil sekolah unggul dalam mutu, iptek, tingkat, berkarakter, serta berbudaya lingkungan. Iptek itu S-nya harusnya Nanti kita nanti saya perbaikan. Nanti saya perbaikan. Apakah ini sudah sesuai dengan visi yang dibutuhkan oleh siswa yang kita miliki? Intan Sekolah Merdeka. Sekolah Merdeka itu ya maksudnya bagaimana? Mewujudkan sekolah yang merdeka. Jadi sekolah itu memiliki pembelajaran yang berpusat pada siswa dan gurunya juga merdeka. Itu seperti kayak diferensiasi, jadi anak mempunyai kemampuan masing-masing gitu. Kalau saya begini, kalau saya urutan visi itu sudah berpengaruh dalam menurut saya. Jadi prioritas mana yang harus diletakkan di depan. Kalau menurut saya, kalau membuat visi, kita prioritas itu yang utama adalah meningkatkan karakter. Jadi keimanan, ketakwaan itu yang pertama. Kalau saya taruh di depan. Jadi untuk yang tingkat baru depan oleh Intan. diperbaiki lagi. Terus ada lagi Teknologi masuk. Bisa mewujudkan sekolah yang memperkuat pintar, rumah, merdeka, berpusat pada siswa, merdeka, berpusat pada siswa. Mewujudkan sekolah yang memperkuat pintar, kemudian merdeka, berpusat pada siswa dan umum dan banyak. Ulang. membutuhkan sekolah yang Kalau impact karakter masuk, berarti tinggal pengetahuan. Pengetahuan Iptek itu kaitannya kan dengan global, tapi juga bisa. ilmu pengetahuan masuk. Keterampilan mungkin Pak Lutfi yang dibantu sekali. bisa Iya, Kalau boleh sedikit menambahi, ini kan visi ya Pak ya. Iya. Visi itu kita berfokus pada siswa.
kegiatannya bukan sekolah Pak, tapi SDG atau generasi, mewujudkan generasi Yang ini guru penggerak atau yang visi guru penggerak penggerak atau sekolah? Itu sekolah. Sekolah. Yang di Iya, yang penggerak. Ini yang CGP upaya pemerintahan Polres lagi. Jadi mewujudkan generasi Kan? tadi yang berinfak Iya. mewujudkan Unggul. generasi yang yang berinfak berinfak Koma Intak dan iptek ini tak? Ya, berintak dan iptek jadi masuk pengetahuannya. Terus merdeka, sekolahnya nggak pakai gitu. mewujudkan generasi yang berinfak serta kalau dari ini serta mewujudkan sekolah merdeka. Jadi mewujudkan mewujudkan generasi yang berinfak serta sekolah yang seperti ini. sekolah merdeka. Jangan sekolahnya Pak Lutfi, siswanya yang kita angkat maksudnya jangan Berarti sekolah. sekolahnya yang dihapus ya. Siswanya diangkat serta siswanya kira-kira berbudaya, yang berinfak dan efek serta berbudaya lingkungan. budaya, Apakah seperti itu? Atau berkarakter? karakter sudah masuk intak. Keterampilan mungkin yang bisa dimasukkan, unggul dalam keterampilan Jadi bawa mobilnya apa? Mobilnya apa? serta unggul dalam keterampilan. Grand Max itu biasanya bisa masuk mas. Bisa masuk kok. Bisa masuk pelan-pelan. Saya teleponnya satpamnya sudah sampai situ mas. Dalam keterampilan. Keterampilan apa? Oh, nggih, saya teleponnya. Nah, kita kan punya ekstrakurikuler. Oh iya, nggih. Saya masih Bisa ada pendampingan apa dulu. Tapi saya beritahu tadi. Nggih, saya sudah. Intrakurikuler apa itu? Nggih, saya teleponnya. Lebih spesifik apa? Tidak usah panjang-panjang. Dan itu dua kata kan sudah mewakilkan berarti kan juga generasi yang berinfak dan iptek. Cukup seperti itu bro. Kami kembali ke Apakah usulan, makanya bisa didiskusikan dengan guru yang ada di sekolah ini gitu. Itu Mas Bambang, tolong itu mobil Grand Max mau ngirim pas pakat seperti ini? Maka yang ngirim barang dari paket tolong dikawal. Itu kalau bisa koma Pak, bisa koma, Sudah sampai situ. tidak bisa. Tadi Di depan namanya D, sudah ketemu. oh iya. Kita sama. Ya. Kan bisa masuk itu. Kan bisa masuk toh. Dan Iya, Mas. Tolong Dan atas kawal Mas di dan berwawasan global. Ilmu teknologi beda sama Iya. apa kira-kira? Dan Apakah sudah cocok seperti ini? Ataukah perlu saya ditambah rasa lagi? sudah
mengakomodasi 3 aspek yang penting: karakter, pengetahuan, kemudian keterampilan. Saya rasa ini sudah mengakomodasi semuanya yang dalam satu visi. Jadi kita sepakat ya. Yang mengirim sudah datang ya Mas. Oke, berarti untuk menjawab visinya yaitu mewujudkan generasi yang berimpact, yang berintelek dan berwawasan global. Jadi seperti ini yang kita sepakati. Sekarang itu sudah canggih mendunia. Itu prakarsa perubahan yang saya angkat yaitu dari visi, yaitu untuk menggambarkan upaya nyata yang memungkinkan dalam mewujudkan visi yang diinginkan. Jadi prakarsa perubahan yang saya inginkan yaitu membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah secara rutin dan konsisten. Mengapa ini saya angkat? Saya juga mengajar olahraga di ketika bermain pun pasti kebanyakan sudah lepas. Jadi lebih banyak ke verbal biasanya. Jadi anak-anak itu lebih banyak keceplosannya daripada tidaknya ketika bermain. Ya pasti berbicara yang tidak baik, terus hal-hal yang seharusnya tidak perlu diucapkan, dan istilahnya ada yang mengganggu teman. Jadi fokus saya yaitu membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Kalau di sekolah sudah ada pembiasaan positif yang biasa dilakukan. Seperti kalau Kamis ada Asmaul Husna, terus kalau di depan kalau pagi itu ada 5S, jadi seperti itu. Nanti lagi. Nah, ini inquiry apresiatif, jadi yang mengidentifikasi dalam hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan menginjak strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Jadi pendekatan yang dilakukan yaitu dengan inquiry apresiatif, yaitu jadi hal baik apa yang ada di sekolah itu yang diperkuat di situ. Tahapannya yaitu berupa ada bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, dan yang ketiga adalah gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima yaitu atur eksekusi. Untuk B sendiri, B itu berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusurannya seperti apa. Itu untuk yang B, itu buat pertanyaan. Sedangkan untuk yang A, yaitu ambil pelajaran. Jadi kita itu dalam membuat sebuah menanyakan pengalaman. Bahasanya itu seperti ada teman yang apakah sudah pernah melakukan hal seperti ini. Nah itu kita ambil pelajarannya dari situ, yang sudah melakukan. Dan yang ketiga adalah gali mimpi, yaitu berkaitan tentang narasi yang keadaan sesuai impian kita. Apakah sudah sesuai atau tidak? Idealnya seperti apa? Itu untuk yang gali mimpi. Dan untuk jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Untuk mengidentifikasi jabarkan rencana. Sedangkan untuk mengatur atur eksekusi, yaitu pihak yang membantu terwujudnya rencana menjadi kenyataan. Jadi lebih banyak bagaimana dari rencana itu menjadi nyata. Untuk yang atur eksekusinya. Lanjut untuk yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Jadi untuk pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah secara rutin dan konsisten. Yaitu kepala sekolah berkolaborasi dengan rekan guru, pemangku kepentingan dan komite sekolah untuk berdiskusi tentang pentingnya membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Untuk yang kedua, melakukan studi literasi mengenai program pembiasaan positif sekolah yang dapat membangun akhlak mulia peserta didik. Itu untuk yang kedua. Selanjutnya, untuk yang ambil pelajaran, jadi pertanyaannya yaitu siapakah JTK yang memiliki kemampuan dan pengalaman membangun akhlak mulia peserta
sudah pernah melakukan kegiatan tersebut. Terus yang kedua yaitu aktivitas atau program pembiasaan apa saja yang dia lakukan untuk membangun akhlak mulia peserta didik. Itu untuk yang kedua. Untuk tindakannya yaitu mencari tahu yang berhasil membangun akhlak mulia peserta didik dan mencatat praktek baiknya terkait program pembiasaan positif yang sudah dilakukan. Itu yang kedua yaitu melakukan wawancara dengan survei pengalaman, pendapat guru, orang tua tentang kompetensi yang dimiliki dan pembiasaan positif yang dapat diterapkan sekolah untuk membangun akhlak mulia peserta didik. Jadi untuk yang kali mimpi, untuk pertanyaannya yaitu apa perilaku dan kebiasaan baru yang muncul jika karakter berakhlak mulia telah tumbuh dengan baik pada peserta didik. Sedangkan yang kedua yaitu bagaimana sekolah mewujudkan peserta didik yang berprestasi di bidang agama dan kewarganegaraan jika karakter berakhlak mulia telah meningkat. Untuk tindakannya yang pertama yaitu membuat gambar tentang peserta didik melalui angket tentang kebiasaan positif yang di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Yang kedua yaitu mengadakan berbagai perlombaan di bidang agama dan kewarganegaraan. Terus yang ketiga yaitu sekolah mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai event perlombaan di bidang agama dan kewarganegaraan. Untuk yang daftar rencana yaitu untuk pertanyaannya adalah apa saja langkah yang dilakukan untuk membangun akhlak mulia peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif di sekolah secara rutin dan konsisten. Nah, untuk tindakannya yaitu kepala sekolah bersama staf guru berkoordinasi menyusun program pembiasaan positif sesuai aset yang dimiliki sekolah. Jadi sekolah harus memiliki aset-aset dan positif yang memang harus menjadi hal baik yang bisa membuat sekolah itu berguna. Untuk yang kedua yaitu membuat jadwal rutin program pembiasaan positif sekolah. Dan yang ketiga yaitu sekolah mensosialisasikan program pembiasaan positif kepada seluruh warga sekolah. Dan yang keempat itu guru sebagai contoh teladan, jadi sebagai figur untuk menunjukkan sikap mulia yang mencerminkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu melakukan sidak rutin tata tertib sekolah dan controlling program pembiasaan sekolah. Jadi sedangkan untuk atur eksekusinya, untuk pertanyaannya yaitu siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Untuk penyelidikannya yaitu menyusun siapa saja koordinator dan tim pembiasaan positif di sekolah serta deskripsi tugasnya seperti apa. Dan yang kedua yaitu kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan supervisi program pembiasaan positif di dalam kelas secara berkala setiap pada tanggal berapa yang telah disepakati. Jadi seperti itu adalah bagian dari prakarsa perubahan yang saya angkat yang berkaitan tentang akhlak mulia untuk anak. Sampai sini. Salam bahagia untuk jangan lupa bahagia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah kita sepakat dengan itu ataukah perlu adanya perubahan atau hal yang lebih baik lagi dari yang sudah saya tulis? Divisinya belum. Ya, Pak, kembali ke visi. Visi berapa sih Bapak sudah Untuk visi dan perwawasan Mantap hati. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Lutfi, luar biasa presentasinya. Beri aplaus dulu ya.
Tadi sempat disinggung, jangan lupa bahagia gitu ya Pak. Iya, cerah. Insya Allah nanti yang tergabung dalam guru penggerak itu gitu ya Bu ya. Well-being, kebahagiaan dan keselamatan. Nah, terutama untuk anak-anak kita, tujuannya itu. Kalau di guru penggerak sendiri kan salamnya tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Tergerak, yang pertama kan dari dirinya sendiri. Di modul 1 itu intinya untuk dirinya sendiri. Dicuci pembelajarannya, dicuci otaknya ya Pak ya. Bagaimana tentang merdeka belajar, filosofi KHD, kemudian implementasinya pendidikan yang berpusat kepada anak. Kemudian yang kedua, kemudian baru habis tergerak, baru bergerak. Bergerak di sini intinya murid untuk muridnya. Karena di modul 2 ini khusus karena ada pembelajaran mulai dari diferensiasi, bagaimana praktek pembelajarannya, kemudian ada PSE, kemudian ada KSE. Baru di modul 3 menggerakkan. Menggerakkan di sini banyak dikupasnya adalah manajerial. Jadi kepemimpinan. Jadi guru penggerak sebenarnya juga nanti arahnya berpeluang besar untuk menjadi pemimpin sekolah. Jadi dibekali semuanya di situ. Monggo yang belum daftar segera. Ini yang sudah ini. Baik, kita kembali ke visi yang telah dirancang tadi. Nah, di visi tadi. Jadi sebenarnya sekolah ini sudah ada visi. Jadi yang disampaikan Pak Lutfi tadi sekali lagi tidak berarti harus merubah visi yang ada. Mari kita tinjau kembali, unggul dalam mutu, iptek, impak, berkarakter serta berbudaya lingkungan. Maka kita sandingkan dengan visi guru penggeraknya, mewujudkan generasi yang berimpak, iptek dan berwawasan global. Sepertinya ada kemiripan. Ada kemiripannya di bagian berimpak, berimpak dan beriptek. Nah, ini Bapak, satu mungkin yang perlu kita tekankan ketika kita merumuskan visi, jangan sampai lupa satu itu tentang ketuhanan. Itu harus ada, ya. Dan di sini sudah masuk dua-duanya. Ada intak. Intak itu luas sekali. Iman dan takwa itu juga termasuk di situ, sudah masuk akhlak mulia. Nah, jika kita sandingkan dengan profil pelajar Pancasila, tentu ada di karakternya nomor 1. Kemudian kita telah lagi ada unggul dalam mutu, kemudian berkarakter serta berbudaya lingkungan. Jika kita kembalikan lagi ke profil pelajar Pancasila, masuk ke yang mana ini? Mandiri masuk nih, kreatif juga masuk nih. Kemudian ada lagi bernalar kritis juga masuk. Kemudian ada lagi Bu ya, satu lagi nih, berwawasan global, berkebinekaan global. Ada begini boleh nggak Bu? Enak, singkat, enak semua. Mewujudkan generasi yang ber-P5. Kena semua. Saya teringat ya, ini pengalaman ketika kami lulus dari guru penggerak itu, sekolah itu udah lama visinya tidak direvisi, sudah diganti. Tetap visinya itu lama banget. Terus kemudian kebetulan kami berdelapan itu diberi tugas untuk merumuskan visi. Ya akhirnya hanya 2 sebenarnya, berakhlak mulia dan berprestasi. Akhlak mulia itu kan sudah luas sekali ya, masuk keimanan, kemudian karakter, budi pekerti, semuanya masuk ke situ. Kalau berprestasi itu kan sudah di ini ya, apa namanya, profil pelajar Pancasila itu sebagian besar sudah masuk ke sana. Jadi tidak usah mewujudkan gitu, langsung berakhlak mulia dan berprestasi, itu aja sudah cukup gitu. Oke. Jadi mungkin visinya Pak Lutfi tadi kan pernah mengusulkan membentuk siswa yang berpancasilais itu kena semua. Oke. Kalau Karena ini Pak, diskusi itu ya mengusulkan begitu, boleh nggak? Kan singkat tapi kena semua. kemarin itu sempat gini Pak, mengusulkan berkarakter profil pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah profil itu kan banyak Pak, itemnya kan ada 6. Jika di apa namanya di breakdown kembali kan ada 6 ya gitu. Nah maka kita ambil salah satu kata yaitu kurangnya tapi bisa masuk semuanya gitu. Berprestasi ya, itu kan sudah masuk semuanya. Oke, monggo. Mungkin Nanti kita
apa ya, secara idealisnya gampang, tapi jujur secara prakteknya sangat berat. Masa semua namanya visi itu kan sesuatu yang akan kita raih, mampu kita gak mungkin lah kita semuanya itu. Kita memprioritaskan mana yang jadi ini tadi visinya Pak Lutfi sudah disepakati semua. Nanti ketika di Loka nanti Pak Lutfi akan melakukan praktek baik, dan akan sharing dengan teman-temannya. Pak Lutfi siapkan lagi. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Lutfi. Matur nuwun, ngapunten jika ada salah, mohon dimaafkan karena kita kesini juga belajar bersama-sama Pak tujuannya. Wawasan global ini bisa juga masuk budaya lingkungan, bisa ya. Karena Surabaya itu kan jangan sampai meninggalkan dari budaya lingkungan, bisa masuk di wawasan global. Karena sedang digalakkan di Pak. Karena di PLH pendidikan lingkungan hidup itu kan sekarang lagi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, Pak Lutfi. Terima kasih banyak. Nanti semoga apa yang menjadi usulannya Pak Lutfi nanti bisa jadi pertimbangan ketika sekolah sedang merumuskan visi kembali. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk apalagi di sini kan sudah banyak penggeraknya, sudah 3 nih Pak, 3, 4 Pak Lutfi. Oh sudah 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh sudah 6. 7 sama Calonnya ini 9 di atas itu Pak Yusuf, 10 Santinya Bayu. Benar pasti berarti menuju sekolah penggerak ini. siap. Nanti Pak. Pokoknya BPP masuk berarti pasti. Nanti kita tunggu Pak Lutfi untuk apa Bu? Inovasinya. Setelah menjadi guru penggerak, nanti kita tunggu inovasinya di sekolah. Banyak ide-ide yang Mama yang matinya itu angkatan berapa? Angkatan 10. Saya 11. Harusnya saya berangkatnya sama mamanya Fabian. Oh, Saya berarti kan berhenti. makanya kalau sudah sampai Etika. Parkir. Pak Lutfi kan parkir nih Bu. Iya. Yang 12 itu seleksi apa Pak? Parkir juga. Pak Reza. Parkir sekarang. apakah di modulnya guru penggerak itu tidak ada yang fokus pada kurikulum kita tentang misalkan membahas tentang CP. mungkin ya proyeksinya di manajemen itu. Itu berarti belajar sendiri. Belajar sendiri Pak, makanya itu karena dulu kan saya masih pakai itu pernah yang 8 yang lama, jadi yang terbaru itu Yang baru 032 itu. Karena pemahaman kita begini, oh berarti guru penggerak juga punya kemampuan yang lebih mendalam dibanding temannya yang belum, misalnya dalam hal memahami kurikulum merdeka. Ke ininya Pak, ke pembelajaran diferensiasinya sebenarnya. Makanya kita ketika CP ada guru penggeraknya. Iya. Itu ke diferensiasinya. Kalau guru penggerak itu sebagian besar malah ke manajerialnya, gitu. Ke pengambilan kebijakan dan kepemimpinan pembelajaran. Iya. Kalau yang di kurikulum merdekanya, ya yang di modul 1 itu tentang filosofi KHD-nya Pak. Bagaimana tentang merdeka belajar itu. Terus kemudian ini seperti merumuskan visi misi menyatakan ke situ. Kemudian yang ke siswa itu ya ke diferensiasi pembelajaran KSE. Diferensiasinya memang kita ada tugas untuk membuat RPP ya Bu ya. Kita membuat RPP diferensiasi itu sudah pernah. Kemudian
asesmen diagnostik, kemudian kita juga dapat, kemudian untuk apa lagi ya Bu ya, yang ke kurikulumnya langsung kita ya PSE itu sama praktek budaya positif itu. Gitu. Dan CPTP enggak ada. Harusnya ada ya. Harusnya ada materi itu. Ada. Kayaknya lebih di sekolah penggeraknya. Gitu. Karena ada fasilitator sekolah penggerak. Makanya kan teman-temannya juga kok tanya yang guru penggerak. Guru penggerak ya maaf kalau dianggap Nggak tahu segalanya ya Pak. mahal. Mahal dewa. Mahal dewa. BMN, seminar, dan itu antar daerah satu dengan daerah lain mungkin tabelnya beda, nggak sama gitu. Ya kita ya mandiri belajar sendiri. Karena tidak ada yang disalahkan, jadi setiap kali kita makin jelas. Yang terbaru RPP nih Pak Wi. Ya. Boleh pakai RPP sama modulasi. Dari RPP tidak modulasi. Setelah kota ganti, ganti kota. Sebenarnya yang enak dulu itu loh Pak, yang RPP 1 lembar itu simpel gitu. Tapi itu ya menguap dengan sendirinya. Guru itu tadi, nanti guru itu tidak akan diperberat dengan administrasi. Ada kurikulum merdeka tambah aja yang sementara ya, sementara apa di awal-awal ini apa ya nanti. Bahkan saya itu pernah komunikasi dengan kapten ya, kapten tanya tentang apa ya, MM ya betul MM. Dia sendiri sebagai kaptennya yang mengeluh kapan ya Pak nanti ya PMM nggak ada ya. karena apa ya sangat dinamis loh. Belum ganti lu berubah lagi. Dan kayaknya juga kelemahannya kan kelemahan di akunnya, di fiturnya. Kita ganti. Jadi belum pasti ini. Sebelumnya contoh ya kalau di PLT ya sudah tidak ada masalah. Tiba-tiba kok berubah lagi gitu. Nama kepala semuanya tidak ada di situ. Nama saya itu di situ tidak ada. Iya apa sih orang nasi lebaran itu ada tiga. Justru berubah yang jadi kepala sekolah itu P3K yang datang terakhir kali jadi kepala sekolah PLT. Biasa sistem. Nah iya sistem saya. Begitu apa yang perlu ditanyakan untuk persiapan maju? Tuh, bagus. Dibuka lagi kapan? Agustus. Tapi Siap-siap. Temen, nek kami mengikuti masanya ketinggalan. Jadi ini Abu Bakar apa Dulbun Talib Pak Adi. Ali bin Abi Thalib. Kayak itu mengikuti masanya ini ketinggalan. Guru penggerak, soal nanti apa? Tanya bukan. Mau jadi apa pasti syaratnya bla bla bla. Memiliki sertifikat guru penggerak. Masa beda di guru apa? Ya wes itu dari kelas 1. Kelas 6 ya. Ya aku di sini. ambil lagi Pak kata Selamat. Kalau cara di kelas 6 ambil lagi ya. Oh ancaman. Kalau kelas 6 Ya wes tak kayak kelas 6 jajal sih kayak. Kelas 6 mana ya? Enggak ada ininya. Nah sekarang mana kan sekarang kita ujiannya yang ujian kelas 5 Bu.
Zaman-zaman saya itu kelas 6 pokoknya waktu itu rasanya bener-bener sakral. Saking sakralnya ana kanca-kanca iki pensil dibawa mbok disebulno nanti. Kayak unik-unik ceritanya itu. Iya. Minum juga. Terus aneh-aneh pokoknya dulu. Masih minum yang berdoa dari Ustaz Adi. Jadi lupa berangkat. Bu Santi turun, Bu Vivi naik kelas 6. Pacarannya ayu. Terus cocok. Dia nang buah ini. Jadi kelas 6 ambil aja pendapat. Karena bertahun-tahun Dan naik kelas 3 ya kan. beban saya sendiri. Nanti tinggal Pak. Loh, ini enggak justru sehat. Oh iya. Kan hamil. Kita hamilnya ben gak sido. Yang Kelas siji ya. Ayo ngomong dulu nanti nggak hamil ben gak sido. Kayak programnya Pak Adi berarti. Pak Adi sukses. Ya, program enggak ya? Dia program. Lupa ya. Lupa dan saya program. Program ya. Perdana siji nih. Sana kita. Dulu Bapak angkatan berapa? Angkatan 2. Pandemi ya. Katanya kan Sophie ya, Pak Ahmad. Google. Bukan tapi ke saya. Beli mana angkatan berapa? Angkatan 4, 6. Enggak, Bang, enggak ada Surabaya. Nah, 7. Habis 2 itu Bukunya dia ini sama buku ini sama. Vivi. Jadi sama. Yang SMP itu siapa? Mas Sula. Sulai. Yang Titi yang SMP ya? Yang Mas Sulanya Oh iya, SMP. Mas Sula. Iya. Dia ini bukan guru penggerak. Bukan guru penggerak ya. Bukan guru penggerak. Biasanya kalau kakak jadi guru penggerak. tapi ada yang Ada yang ada yang Iya. Beliaunya saya ingat cerita kok. Saya bukan guru penggerak. Katanya nggak lolos pas ikut guru ya. Tapi ikut PT lolos. sakit padahal ini waktu pembekalan itu ya kan banyak yang matanya dari buku kan pengembangan Dulu Pak Lutfi itu yang ikut guru praktik ya. Pernah. Yang dulu seperti gue lain pernah ikut kan Pak Lutfi? terutama Enggak. Kamu beda Pak. Beda. terutama di mana Pak Lutfi oh KTP maksudnya di kampus itu kampusnya Unesa. nanti saya minta waktu dilanjutkan Makasih ya. Ya, aku sih namanya itu nih. Pak Lutfi. Pak Lutfi. Pertanyaannya banyak itu. Itu berapa orang yang wawancara? Tiga. Langsung berarti. Oke. Mungkin satu-satu enggak? Satu-satu lah.